Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Kali ini dalam rangka sosialisasi tentang implementasi budaya positif untuk kemajuan sekolah kita di SMA Negeri 1 Bongas. Perkenalkan, saya Rina Ainur Rahmi, guru di SMA 1 Bongas, dan juga rekan saya Betu Suryati dari SMA Negeri 1 Bongas, dan teman saya Sri Tokaro dari SMA Negeri 1 Bongas. Baik, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga kita di akhir kelak mendapatkan syafaatnya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bongas, Bapak Haji Agus Kisbat SPD. Yang terhormat kepada Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Bongas, Mbak Ade Iyo Kuswara SPD beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Bongas dan jajarannya. Dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Bongas serta siswa dari Duta Hukum FPSH SMA Negeri 1 Bongas yang kami cintai. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kami menyampaikan gitu ya, ada beberapa agenda yang akan kami paparkan di sini. Yang pertama, kami ingin membagikan hasil belajar kami setelah mengikuti pendidikan. Meskipun memang kami pengetahuannya masih minim sekali ya Bapak Ibu, gitu tuh, hanya baru belajar tentang modul 1. Tapi Bismillah Bapak Ibu, Insya Allah gitu, kami di sini mencoba untuk berbagi, mencoba untuk tidak pelit ilmu, mencoba untuk berprogres ke arah yang lebih baik bersama-sama sehingga kita bisa berdampak positif untuk lingkungan sekitar. Baik, agenda yang kedua adalah kita akan membahas tentang keyakinan yang ada di sekolah untuk menjadi kebiasaan, menjadi budaya yang positif untuk keberlanjutan SMA Negeri 1 Bongas itu karakternya seperti apa. Bahkan gitu kan ya, di P5 itu kan ada karakter bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang lainnya kita harus kuatkan di sana. Makanya oleh karena itu kita menghadirkan siswa-siswa kita, siswa kebanggaan kita di Duta Hukum ini yang ada di FPSH SMA Negeri 1 Bongas untuk ikut bergabung, untuk bersama-sama meyakini, membuat keyakinan bahwa inilah nilai-nilai yang harus dibudayakan secara positif di lingkungan sekolah kita. Baik, untuk agenda yang pertama kita akan memulai dari teori kontrol yang akan di-share, dibagikan oleh rekan saya Ibu Betty Suryawati SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan guru yang saya hormati beserta adik-adik dari Duta Hukum yang sangat Ibu sayangi. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja di sini ada teori kontrol
teori kontrol dari kita sebagai pendidik Bapak dan Ibu ya. Dalam teori kontrol itu ada beberapa bagian Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagaimana kita mengontrol siswa dan siswi kita baik di dalam kelas atau di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kita memberikan penguatan kepada siswa dan siswi kita bahwa membiasakan budaya positif kepada Ibu. Budaya positif itu bisa kita mulai dari diri kita, seperti yang sudah mungkin pembiasaan yang sudah dilakukan oleh lokasi kesiswaan, mungkin setiap pagi menjemput siswa yang terpilih, menjemput siswa bersalaman, itu juga salah satu dari budaya positif Bapak dan Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini Bapak dan Ibu, kita biasanya kebiasaan mungkin ya, kebiasaan kita kadang kita tidak sadar memarahi siswa ya, Bapak dan Ibu ya, memberikan hukuman kepada siswa atau punishment kepada siswa yang mungkin kurang pas ya, yang kurang pas untuk diterapkan. Di sini ada membuat perasaan bersalah terhadap siswa kita ketika siswa itu melakukan kesalahan. Apakah kita akan memberikan hukuman atau kita akan memberikan penguatan? Mungkin waktu kecil kita merasa bahwa ada guru kita yang yang membuat kita itu teringat gitu. Oh, ketika kita melihat guru itu, kemudian kita ingat, oh itu guru itu tuh waktu kecil tuh pernah mencubit saya waktu saya sekolah misalnya ya. Jadi ketika melihat sosok atau figur dari guru tersebut, yang ada adalah ingatan tentang kejelekannya ya Bapak dan Ibu ya, bahwa saya pernah mengalami dijewer lah, dipukul lah atau yang lainnya. Nah, di sini kami nanti akan bersama-sama bagaimana caranya supaya kita tidak menghukum siswa, tapi kita membimbing siswa, menguatkan siswa. Jadi nanti ketika siswa itu kita ajak berdiskusi bersama, ya, kita bertanya untuk memvalidasi kesalahannya. Kemudian kita juga nanti akan bersama-sama menanyakan keyakinan ya, sehingga ketika anak itu mengakui kesalahannya ya, bukan menjudge kita sebagai penghukum, tetapi menjudge kita sebagai teman ya, sehingga ketika dia ingin berubah, itu berubah dari dirinya sendiri, bukan dari kita yang mengaturnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga tentang ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi di sini mungkin kalau dulu kita sebagai guru itu dituntut ya Bapak dan Ibu, dituntut supaya siswa dan siswi kita itu bisa membaca, dituntut untuk siswa dan siswi itu bisa berhitung dan yang lainnya. Dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu sudah pembelajaran seperti itu sebaiknya dihilangkan, karena kita sebagai guru bukan menuntut Bapak dan Ibu, tetapi menuntun ya. Kita menuntun supaya anak-anak kita itu bisa membaca, bisa menulis ya, bisa memahami apa materi-materi yang kita berikan. Jadi kita ini tugasnya bukan menuntut, tetapi menuntun mereka pada kodratnya. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Ya. Kita tidak bisa memaksakan si A atau si B itu harus bisa mata pelajaran matematika atau harus bisa memahami pelajaran sejarah misalnya seperti itu. Ya. Karena setiap kemampuan anak itu berbeda,
berbeda. Nah, di sini tugas kita adalah menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Jadi ketika mereka menyukai pelajaran itu, maka mereka akan senang untuk belajar. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya nah, di sini apa sebenarnya makna disiplin? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang memahami disiplin itu seperti apa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin disiplin di sini adalah suatu kebiasaan ya Bapak dan Ibu ya. Kebiasaan kita seperti kita menanamkan kepada anak-anak kita untuk disiplin tepat waktu misalnya. Karena suatu kebiasaan itu akan menjadi disiplin untuk dirinya sendiri. Jadi kita membiasakan anak-anak kita untuk menghormati gurunya, untuk datang tepat waktu, ya, kemudian untuk saling menghargai. Ya. Nah, ketika itu sudah terbentuk, maka kedisiplinan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian, nah ini jadi disiplin bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nih Bapak dan Ibu, kalau disiplin itu dari bahasa Latin. Di sini salah satu contohnya adalah disiplin murid. Ya, disiplin murid, bagaimana murid itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap statusnya dia sebagai seorang pelajar. Bagaimana dia bisa memanage waktunya untuk bisa datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh gurunya dengan perasaan yang senang tentunya, bukan perasaan yang terpaksa, tapi perasaan yang senang, perasaan yang tidak terpaksa, perasaan yang happy, perasaan yang bahagia. Ya, karena kedisiplinan itu sudah mengakar dalam jiwanya. Jadi belajar bukan lagi hal yang menyusahkan, atau belajar bukan lagi hal yang menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi belajar adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Belajar adalah sesuatu yang membuat mereka happy. Ya, Bu, di sini tujuan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Maksudnya di sini adalah memiliki motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan karena ancaman-ancaman, ya, bukan karena ancaman-ancaman dari guru. Misalnya, kamu misalnya selalu kesiangan, jadi ketakutan karena hukuman yang nanti akan diberikan. Bukan seperti itu nantinya. Yang pertama yang harus kita tanamkan adalah motivasi dari dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri untuk melakukan semua kebajikannya, semua kewajibannya atas dasar keinginannya. Jadi di sini kita benar-benar harus menuntun belajar anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak bisa memaksakan, ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ya, di sini ada karakter yang nilai-nilai kebajikan. Kita di sini sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Dan kurikulum itu ada tentang profil pelajar Pancasila ya, yang sudah kita terapkan di sekolah kita, tentang P5. Di situ ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri, dan tentunya beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah tugas kita Bapak dan Ibu untuk menuntun mereka, untuk membimbing mereka, ya, agar mereka mempunyai akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik itu bisa kita terapkan dimulai dari diri kita dulu Bapak dan Ibu. Ya, dari kita dulu, kita memberikan contoh yang baik kepada
siswa dan siswi kita, otomatis mereka akan melihat sikap kita, mereka akan melihat perilaku kita, dan insya Allah mereka juga pasti akan meniru kita, ya, seperti itu. Kemudian tentu berkebinekaan global juga, kemudian bergotong royong. Di sini kita menanamkan sikap toleransi, bergotong royong dan kreatif, ya Bapak dan Ibu. Kreatif dan benar kritis, ya, benar kritis itu mereka bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan ide-idenya, ya, itu, dan kreatif juga dan mandiri juga. Baik Bapak dan Ibu, nah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita diantaranya adalah ada peduli. Dan di sini peduli itu ada keterus-terangan atau kejujuran, ya Bapak dan Ibu, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian bertujuan, tenggang rasa, dan gotong royong. Kemudian untuk perilaku rajin, ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran, harga diri, dan rendah hati. Rendah hati, ya Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ada integritas. Integritas itu ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, dan juga ada rasa hormat, yaitu tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke 3 motivasi perilaku manusia. Di sini 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, ketika anak itu merasa tidak nyaman, untuk menghindari hukuman, mungkin ada sebagian anak kita yang sudahlah, daripada masuk nanti saya dapat hukuman, mendingan saya sekalian aja nggak berangkat sekolah gitu. Atau reward kepada anak-anak kita. Ya. Padahal kalau misalnya kita terus-terusan memberi reward, ketika kita tidak memberikan reward, itu anak akan bertanya nantinya, mana rewardnya Bu? Gitu ya. Jadi kita memberikan reward dalam arti memotivasi anak-anak kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap terhadap tugas-tugasnya, Bapak Ibu, ya. Jadi reward yang kita berikan adalah berupa motivasi, ya, motivasi untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya sini adalah mereka mempunyai kodratnya masing-masing. Anak-anak itu unik, ya Bu, ya, sangat unik. Walaupun kembar pasti ada perbedaan di antaranya. Jadi kita menghargai itu, menghargai keunikannya, menghargai kodratnya, karena setiap anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Jadi ada fikron, ya, yang mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi mari Bapak dan Ibu, kita jangan sedikit kita sama-sama memperbaiki diri untuk tidak lagi menghukum anak-anak kita, tetapi kita memberikan motivasi. Nanti akan diserangkan bagaimana cara yang baik untuk kita menegur siswa kita. Itu ada segitiga restitusi, ya, nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita nanti. Mungkin nanti akan disampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa memotivasi anak-anak kita, ya, bukan dengan hukuman, tetapi mereka memiliki atau mempunyai rasa bersalah sendiri, ya, sehingga mereka menyadari dan mau memperbaiki itu dengan kemauannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian, nah ini untuk kebutuhan dasar manusia,
Ya, kita lanjut ke kebutuhan dasar, bahwa kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, kita bertahan hidup ya Bapak dan Ibu ya, bertahan dengan segala apapun permasalahannya, kita ini bertahan untuk hidup ya, bagaimanapun caranya, karena hidup itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita ya, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan wajib kita untuk bertahan hidup. Bagaimana itu bertahan hidup ya, bisa istilahnya itu adalah cara-cara kita untuk bisa mensyukuri ya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan ya. Kesenangan kita perlu ya Bu ya, merasa happy, merasa senang. Kita juga tidak mungkin kita itu terus terpuruk dengan rutinitas kita. Kita juga butuh hiburan, kita juga butuh yang namanya kesenangan, healing ya Bu ya, healing gitu ya, kata Bu Haji, healing kemana-bu ya. Kemudian penguasaan ya. Penguasaan di sini maksudnya adalah mungkin kita, posisi kita sebagai seorang manajer ya Bu ya, seorang pemimpin. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri. Itu bagaimana menguasai emosi kita, kemudian menguasai menguasai emosi lah ya Bu ya. Penguasaan di sini. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Kita juga butuh kasih sayang ya Bapak dan Ibu, kasih sayang dari teman-teman kita, kasih sayang dari saudara-saudara kita. Kita juga pengen merasa diterima di lingkungan ini. Ketika Bapak dan Ibu tidak bisa diterima di lingkungan di mana kita tinggal, mungkin kita ada perasaan minder ya Bapak dan Ibu. Perasaan minder, perasaan yang ya udahlah gitu, gimana ya gitu. Jadi rasa kasih sayang juga adalah suatu kebutuhan yang kita butuhkan sebagai manusia. Kemudian juga ada kebebasan. Kita juga menginginkan kebebasan ya Bapak dan Ibu, bebas dalam arti mengemukakan pendapat kita, bebas dalam arti mengemukakan ide-ide kita. Seperti itu. Kemudian nah ini tentang restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rin ya. Untuk restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seperti yang tadi saya singgung sedikit, bahwa bagaimana kita memberikan pendekatan kepada kita ketika siswa itu merasa melakukan kesalahan. Seperti mungkin di sini yang sudah diterapkan itu ketika anak-anak itu tidak mengikuti peraturan yang kita buat. Mungkin di kesiswaan mungkin sudah ada eksekusi tentang anak-anak kita yang tidak memakai sepatu dan harus dilepas sepatunya, dan tidak sebagai konsekuensi ataukah sebagai hukuman hal itu ya Bu ya. Nanti akan dibahas oleh teman kita. Dan jadi nanti akan ada apakah sebagai konsekuensi dari suatu peraturan ataukah itu sebagai hukuman ya. Nah disitulah salah satu gambaran tentang segitiga restitusi dalam tulusnya. Iya, saya itu tulus sama anak-anak tuh, nggak memandang anak-anak bagaimana. Sama teman juga saya itu tulus. Nah tapi kadang tulusnya guru itu kadang disalahgunakan ke anak, kadang iya, betul nggak nih? Iya, ya begitu Bu. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, boleh Bu. Pada poin ini Bu, kembali lagi ya. Pada poin ini saya merasa sangat dihakimi. Ya, kenapa? Karena pada poin ini saya sering melakukan ke anak-anak gitu ya. Iya, dan itu benar-benar benar yang saya lakukan. Salah. Iya. Jadi bukannya saya mengejas anak ya, Pak Bu, mohon maaf. Jadi sudah beberapa kali anak-anak kan sudah diperingatkan gitu,
sudah ada tata tertibnya jelas, mereka juga sudah tahu, kemudian sudah diperingatkan beberapa kali ya. Di sini ada OSIS ya, Nik ya. Sudah diperingatkan 2-3 kali, dan memang kultur di kita tuh anak-anak tuh ya mungkin ini bisa diterapkan di kota ya Bu ya, yang anak-anaknya yang 1 kali 2 kali diperingati langsung mereka tuh bisa berubah gitu. Kalau diterapkan di sekolah kita sepertinya mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu ya Ibu Rin. Tapi untuk saat ini mungkin saya masih ada di posisi yang penghukum Bu, saya sangat menyadari itu. Ya, beberapa mungkin kedepannya saya bisa ada di posisi 5 poin itu, tapi untuk sekarang ini mungkin saya masih ada di posisi itu, ya, posisi penghukum. Karena yaitu melihat dari profil pelajar kita yang bukan pelajar yang 1 kali 2 kali ditegur langsung bisa berubah gitu Bu. Profil di sini tuh yang 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali masih ngedablek seperti itu. Gitu, Bu. Terima kasih untuk Ibu Rasiti dan Ibu Sutia atas pengalamannya ya. Ibaratnya emang 5 kontrol posisi tadi sebenarnya sudah kita rasakan gitu ya. Bagaimana cara menyikapi, bagaimana kita sebagai guru menyikapi kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Tapi berdasarkan tadi cerita atau pengalaman dari Bu Rasniti dengan Bu Sutia, mungkin kita sebagai guru itu tidak hanya memposisikan pada satu posisi kontrol saja ya. Mungkin kita juga bisa menjadi seorang penghukum, kita juga bisa menjadi seorang teman gitu. Kita juga sebagai manajer ya. Tapi dilihat dari kelima posisi kontrol yang tadi, menurut Bapak Ibu sekalian yang lebih yang baik menurut Bapak Ibu guru kalian semua itu posisi kontrol yang seperti apa? Manajer ya, betul sekali. Posisi kontrol yang baik yang harus dilakukan kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Tapi tidak selamanya kita harus memposisikan kita sebagai manajer, tetapi kita juga harus waktu-waktu harus menjadi seorang penghukum juga ya, maksudnya. Ibaratnya antara menjadi seorang penghukum dengan manajer itu kita harus balance gitu, harus sama-sama gitu. Kita tidak selamanya menjadi seorang penghukum saja, tapi kita juga harus bisa menjadi seorang manajer. Kalau menurut saya posisi kontrol teman dan juga pemantau ataupun pembuat rasa bersalah itu ya sudah tercover semua di manajer gitu. Paling yang agak menonjol itu antara posisi penghukum dengan posisi manajer. Jadi keduanya itu harus seimbang. Boleh lanjutkan. Nah sekarang setelah kita mengenali diri kita ya sebagai apa gitu, kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas gitu. Keyakinan itu apa ya, prinsip atau nilai-nilai yang sesuai dengan nilai lebih kebajikan universal ya, yang tadi sempat sudah dibahas. Kita buat dan kita sepakati bersama bareng murid, antara murid dengan guru di kelasnya. Nah di sini mari kita coba Bapak Ibu guru sekalian membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas antara kita guru dengan murid. Ini contohnya ya, keyakinan kelas misalkan di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu bebas, setiap anggota kelas perlu senang gitu. Kemudian keyakinan kelas di kelas 5 selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian ada keyakinan kelas di kelas 7, selalu menghormati. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan diterima dan kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin di sini Bapak Ibu guru sekalian sudah pernah ya membuat keyakinan kelas
membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas antara Bapak Ibu guru sekalian dengan muridnya. Boleh mencoba untuk membuat. Nah, boleh Bapak Ibu guru sekalian kita mencoba membuat keyakinan kelas. Nanti kita coba ditulis di sini ya Bu ya. Ada yang mau, boleh yang lainnya, jangan Bu Titi dulu. Boleh Bu Rasiti lagi, maka. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang sudah Ibu buat ataupun misalkan mencoba untuk dibuat. Nah, ini sudah saya buat di kelas 10.1 sampai dengan 10.4 dan 11.1 sampai dengan 11.3. Poin yang ke-1 itu peserta didik bisa datang tepat waktu. Iya. Keyakinan kelasnya berarti kesepakatan antara keyakinan atau kesepakatan? keyakinan kelas itu ya sama dengan kesepakatan yang dilakukan oleh peserta didik dengan gurunya. Ya pokoknya nilai-nilai positif yang terjadi di lingkungan belajar. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Keyakinan kelas itu lebih bertujuan kepada nilai-nilai kebaikan untuk disepakati bersama di kelas itu. Itu keyakinan kelas ya, bukan kesepakatan. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebaikan yang bisa dirasakan untuk perbaikan pembelajaran dalam kelas itu. Sedangkan kesepakatan kelas adalah kesepakatan dari anak-anak, di mana dari anak-anak dan untuk anak-anak disepakati bersama untuk anak-anak. Ketika anak-anak itu melanggar dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama, maka punishment-nya atau hukumannya juga harus bisa disepakati bersama. Ya, jadi ada konsekuensi ya, bukan hukuman tapi konsekuensi dari pelanggaran atas kesepakatan yang sudah didapatkan seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, kita bersama-sama memberikan ide-ide kita untuk keyakinan kelas itu bersama Ibu ya. Silakan. Ada lagi dari Ibu yang lain? Kalau keyakinan kelas tidak ada. Jadi awal itu kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa juga diusulkan dari wali kelasnya itu atau dari guru kelas ya. Jadi untuk nilai-nilai kebaikan yang akan disepakati biasanya itu dibuat oleh wali kelas beserta murid-muridnya. Untuk kesepakatan kelas itu bisa saja dari masing-masing guru. Ya, seperti saya kemarin membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak kelas IPA 4 ya, di atas ya. Kita membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan pembelajaran kita. Jadi apa nih maunya anak-anak, misalnya Bu HP-nya di silent atau HP mau dikumpulkan, jadi atau tidak menggunakan HP kecuali ada instruksi dari ibu guru untuk pembelajaran, atau Bu saya boleh makan dan minum nggak di kelas gitu. Jadi ide itu muncul dari anaknya ya. Ketika bagaimana nih anak-anak, apakah boleh makan dan minum di dalam kelas ya, ketika itu disepakati bersama maka itu menjadi suatu kesepakatan bersama. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau keyakinan itu lebih ke nilai-nilainya ya, lebih ke nilai-nilai kebajikan. Sedangkan kesepakatan itu juga sama sih, ada nilai kebaikannya ya Bapak dan Ibu ya, cuman lebih dari untuk mengontrol anak dan ya. Jadi untuk peningkatan pembelajaran itu Bapak dan Ibu ya. Boleh Bu? Kita kalau di kelas yang untuk wali kelas saya itu membuat kesepakatan ketika masuk sekolah dilarang
izin, maksudnya dilarang alpa kalau absen tuh, dilarang alpa kalau alpa dia itu ada sanksi gitu aja. Terus kalau untuk saya yang satu lagi adalah pakaian. Ketika seragam sekolah sesuaikan dengan KBM. Ya, kadang-kadang kita lupa nih untuk semua guru ya. Ketika kita KBM itu sesuaikan untuk semuanya aja. Ketika guru olahraga khususnya, ketika KBM itu kita coba disiplin siswa itu ketika selesai olahraga kenakan pakaian seragam kembali sesuai dengan KBM-nya, itu aja. Jadi pakaian, disiplin pakaian, terus absen, gitu aja. Jadi kalau anak tidak pakai baju olahraga, bukan pelajaran olahraga ya, konsekuensinya kamu harus ganti dulu. Kalau itu ketinggalan, berarti konsekuensinya dia minjem dengan temannya dulu, minjem gitu tukeran lah. Tidak boleh memasuki sebuah kelas. Ya, ketika pakai, ya gitu. Terus kalau absen, ketika itu ada sanksinya, kesepakatan kelasnya, misalnya sanksi itu sendirilah kesepakatan kelasnya. Gitu. Oke Bu, setuju. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, Ibu Sri? Ya. Saya mah Oh, ini mah masih dalam keyakinan ya. Ya hanya istilah saja sebetulnya mah. Kalau kita mah dari segi bahasa saja saya sih menilainya tadi ya kenapa sih tidak pakai kesepakatan saja gitu. Kesepakatan kelas kayaknya lebih gampang untuk itu apa, tapi ternyata tadi kata Bu Betty kalau keyakinan itu lebih ke menerapkan di dalamnya ada nilai-nilai positif yang harus disepakati antara siswa dan siswa, antara siswa dan guru, antara siswa dengan semua. Iya, antara siswa dengan semua. Oh iya, ya itu sesuatu hal yang sebetulnya sangat bagus apabila keyakinan itu kemudian sudah disepakati oleh berbagai pihak, terutama oleh guru sebagai wali kelas, misalnya wali kelas dengan siswanya. Dan alangkah baiknya kalau itu semua itu dibuat secara tertulis kemudian ditempel di dinding kelas gitu kan, agar mereka itu selalu ingat bahwa ini adalah keyakinan yang harus dilaksanakan dalam keseharian siswa itu. Sebetulnya saya sih tadi tuh bukan masalah ini ya, yang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tapi mungkin nanti kali ya di sesi pertanyaan. Secara keseluruhan yang tadi yang teori kontrol itu. Jadi apa Bu kesepakatan keyakinan dilaksanakan? Ada yang Ya. ditambahkan tidak? Udah cukup, itu sudah mewakili semuanya, sudah sangat bagus. Udah, masih ada waktu kah? Ada lagi? Mungkin dari siswa pengalaman yang sudah dilakukan, mungkin di kelasnya Ani gitu udah pernah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan gurunya dengan enggak, nilai-nilai positif aja. Iya. Nilai-nilai positif yang mereka dapatkan ketika kamu menjadi duta hukum itu apa? Coba disampaikan di depan. Coba tiga-tiganya itu ke depan. Iya. Atau perwakilannya itu dari. boleh perwakilan Kaplin. Pokoknya nilai positif dari yang kita ambil dari duta hukum kemarin waktu di Bandung, salah satunya ketertiban ya, terus juga harus menjalankan peraturan-peraturannya, tidak melanggar hukum atau hak asasi manusia itu.
kesepakatan kelas yang sudah dibuat, seperti tidak boleh bermain HP saat pembelajaran. Ada kaitannya dengan yang kemarin kalian dapatkan ketika menjadi duta hukum. Berarti antara ibaratnya apa yang kalian dapatkan ketika kalian di sana di pelatihan duta hukum dengan apa yang kalian rasakan di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kalian dapatkan, kesepakatan antara guru dengan murid itu sesuai ya, ibaratnya sama. Oke, Terima kasih untuk anak-anak ibu yang luar biasa dan bapak ibu guru sekalian. Mungkin sudah ya Bu ya untuk keyakinan ini keyakinan kelas yang kita buat nanti, mungkin ini bisa diterapkan oleh bapak ibu guru sekalian di kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Boleh kalau bisa misalkan ada yang mau bertanya, boleh sekarang ditanyakan. Mau nanya. Boleh, siapa Mami? Saya mau nanya Bu. Oh boleh Pak Fauji. Boleh maju dong Pak, jangan di pojok ya Allah. Sini Pak Fauji sini. Senang pojok ya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Bu, saya mau bertanyakan ini Bu, dari yang sering didengar ya Bu, bahwasanya kan generasi Z katanya. Nah, generasi Z itu dikenal dengan generasi cengeng. Katanya ya Bu ya. Ya mohon maaf ya generasi. Nah, apakah Bu karena terlalu fokus perlindungan hukum dan HAM sehingga mempengaruhi mental mereka gitu Bu? Iya, privilege tidak pernah yang online dia Bu. Iya, apakah karena terlalu dimanjakan oleh hukum dan HAM gitu Bu, sehingga mempengaruhi mental dan kebiasaan mereka gitu. Iya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauji. Berarti jadi merasa dilindungi ya ibaratnya tuh. Mungkin Bu Betty. Karena dia mau bertanya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Fauji yang menanyakan. Memang generasi kita itu kayaknya apa-apa ngadu ya Pak ya. Kayak semuanya berbenturan dengan hukum. Jadi kayaknya anak-anak tuh merasa dilindungi, yang akhirnya anak-anak itu cenderung melunjak kayaknya. Kayak merasa dilindungi gitu oleh hukum yang ada. Di sini Bapak dan Ibu adalah tugas kita untuk membimbing siswa. Di sini adalah kita harus bisa berperan bagaimana kita menuntut siswa agar siswa itu mempunyai motivasi, tanggung jawab dan mandiri. Ya, ini adalah tugas kita sehingga mereka tidak menjadi generasi yang cengeng, kata Pak Haji tadi bilang ya. Jadi bukan generasi yang cengeng, tapi generasi yang disiplin, generasi yang mempunyai tanggung jawab. Ya, di sini adalah PR kita, di sini adalah tugas kita, karena kita tidak bisa menolak lajunya teknologi yang begitu pesat. Kita tidak bisa menolak itu dan kita tidak bisa menghindari itu. Maka disinilah kita harus berperan sebagai penuntun, membimbing anak, menuntun anak untuk bisa mandiri, untuk bisa memotivasi dirinya, untuk bisa bijak dalam mensikapi semua keadaan. Ibu dan Ibu ya, jadi di sini kita harus bisa berperan membimbing siswa, menuntun siswa kembali ke kodratnya, ya, bahwa semua ada aturan, semua ada kebijakan-kebijakan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika kita mempunyai siswa yang bermental seperti itu, maka kita kembalikan ke siswa. Di situ kita bisa menjadi peran kita sebagai teman. Kita tanyakan masalahnya seperti apa.
Ya, jadi kita bisa merangkul dia. Mungkin di sini saya akan menyinggung sedikit juga tentang Bu Suti Ahya tadi yang mengatakan bahwa Bu saya di sini sebagai penghukum. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ada ilustrasi yang saya tertarik sebetulnya. Ketika anak itu datang ke sekolah terlambat, sudah gitu sepatunya juga lain dari hari yang harusnya sudah disepakati bersama atau sudah menjadi aturan dalam sekolah itu. Ketika itu guru piket itu menanyakan, kamu kenapa terlambat? Datang ke sekolahnya kenapa terlambat? Kita memberikan kesempatan karena setiap anak kesalahan yang mereka lakukan itu pasti punya alasan. Ya. Ketika alasan itu ditemukan oleh anak itu, kemudian kita memberikan solusi. Kita menanyakan tentang peraturan yang ada di sekolah. Ya, bagaimana peraturannya hari ini? Apa yang harus dipakai? Sepatunya seharusnya memakai sepatu seperti apa? Ketika anak itu menjawab, oh iya Bu, saya seharusnya memakai sepatu hitam hari ini, misalnya ya Bu ya. Kemudian berarti kamu sudah mengetahui kesalahan kamu. Ya. Lalu bagaimana solusinya supaya kamu tidak lagi memakai sepatu warna merah atau warna putih di hari yang sudah ditentukan? Ya. Jadi kita tanyakan lagi kesepakatannya antara kita dengan siswa tersebut. Baik Bu, misalnya aku menjawab, baik Bu, saya tidak akan lupa lagi untuk memakai sepatu yang sesuai dengan aturan. Jadi kita mencari solusi. Nah, ketika anak itu mengatakan seperti itu, baik kalau seperti itu, kita bertanya lagi. Ada siapa di rumah itu? Apakah ada saudara, ada orang tua, ada adik yang bisa mengingatkan ketika anak itu harus memakai sepatu apa di hari itu? Ketika dia menjawab, oh iya Bu, di situ ada kakak saya misalnya, kebetulan memang kakak saya belum bekerja dan ada di rumah misalnya. Maka tugas kita adalah berkolaborasi atau mendatangi atau berkomunikasi dengan kakaknya supaya mengingatkan ketika anak itu di hari Rabu atau di hari Selasa harus memakai sepatu warna hitam misalnya. Jadi kita mencari solusi dan ada pendampingan di situ. Ada yang mengingatkan ketika anak itu tidak memakai sepatu warna hitam di hari Selasa. Jadi ada yang mengingatkan. Jadi bukan kita saja yang mengingatkan, tapi kita juga bisa meminta pertolongan, meminta bantuan dari orang yang ada di rumah. Itu ya Bu Suti Ahya. Jadi yang Pak Fauji mungkin tugas kita ya Pak Fauji ya, untuk menuntun siswa kita untuk melatih kedisiplinannya untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi kita harus bisa membentuk bukan ini ya, membimbing siswa kita agar tidak menjadi generasi yang cengeng atau yang apa-apa ngadu gitu. Jadi kita harus bisa mendekat bahwa itu adalah tanggung jawab kalian diri sebagai pelajar. Jadi kita harus bisa menekankan itu. Bagaimana caranya? Mungkin kita adalah seorang guru yang sangat hebat, ya kita pasti bisa. Seperti itu ya Pak ya. Nah, seperti itu mungkin Pak Fauji. Bu Suti Ahya seperti itu ya. Saya menyinggung juga sedikit tentang Bu Suti Ahya. Jadi kita bisa berperan sebagai teman dan kita juga bisa berperan sebagai seorang manajer. Tidak harus menjadi seorang penghukum saja. Mungkin memang ini akan sangat susah untuk dipraktekkan, tapi mari kita sama-sama mencoba memperbaiki sehingga anak-anak kita itu tidak menganggap kita itu sebagai seseorang penghukum, ya. Tetapi mereka merasa bahwa termotivasi, oh iya ternyata ada perhatian nih dari guru gitu ya. Oh ya ada perhatian nih dari guru karena ada dari guru itu meminta bantuan kepada orang yang ada di rumah untuk saling mengingatkan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari saya dulu. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bu Rit? Mungkin itu aja ya Pak Fauji. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh atau pemikiran atau pemahaman dari Ki Hajar Dewantara itu ya itu yang harus kita lakukan gitu. Kita menuntun dan membimbing anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam sesuai apa yang dimiliki oleh anak ataupun kodrat zamannya
disesuaikan dengan zamannya. Jadi mau itu generasi Z, generasi itu ya. Jadi ya itulah intinya kita sebagai sikap kita sebagai guru dan bagaimana kita dalam menyikapi anak-anak kita. Mungkin ada lagi yang bertanya? Cukup. Sudah cukup. Boleh. Sedikit aja sedikit. Tadi betul. Dengan kondisi 5 kita memposisikan 5 itu ya, tidak mudah untuk menerapkan disiplin karena pada dasarnya kita karakter kita juga, terus lingkungan kita Bu, keluarga. Ketika disiplin itu kita sudah besar seperti sekarang, tidak mudah untuk mengatur kedisiplinan itu. Kata Ibu dituntun benar, tapi ketika kedisiplinan itu perlu pemaksaan juga. Ya. Kalau tidak ada hukuman tadi, dihukum tiap hari saja, ayo dituntut 3 tahun orang mentok-mentok dulu lulus, kan gitu ya Bu. Kalau disiplin dari keluarganya ada dari awal nih Bu, dari pendidikan dan disiplin itu dasarnya adalah dipaksa dulu Bu. Wong pesantren baik lah, bocah kan dihukum, yang dihukum, mbokek. Karena apa? Ada disiplin, ada hukuman dan sebagainya, dipaksakan Bu. Akhirnya bertahan pesantren. Padahal tapi kalau kitanya orang anak pesantren, kitanya dulu, ya habis jangan, dia mau kakak manajer, kayak model teman, kayak model, ya habis senang orang betah, ayo ya habis peragat Bu. Itu lingkungan Bu, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Kedisiplinan itu nggak mudah untuk, apalagi dari SMA kita udah besar, lagi kesiswaan hukum berhari-hari sampai tamat ya. Alasannya anak-anak Bu, contoh ketika terlambat. Nah apa nang terlambat cari mau cerita, ngatur, manajer dan sebagainya lah alasan itu. Bu, lah wong tuane oke, wong tuane mending jare wong teh punya segala macam. Ya wis maklum kan, ikuti dulu perkembangan, tuntun. Esok alasan mari pasangan Bu, je alarmnya ganggu bae jebutangnya kamu alarm Bu. Apa mari alasan? Itu disiplin karena tidak dari awal. Kalau disiplin, kalau tidak dipaksakan juga Bu, itu sampai tamat kelas 3 mani ya modelnya kono mani ning kuliah nih kan tapi mau yang namanya guru kita itu berusaha Bu. Dari sekian banyaknya siswa yang terlambat, yang disiplin dan itu tak connect lah, itu kemungkinan dari 50 orang yang minimal kita berhasil lah 5 orang kan gitu. Ada usaha seperti itu dari sekian banyaknya. Tidak mudah kita meluruskan sampai 3 tahun ke Bu. SMA mah kadang-kadang pegel segala-gala. Hukum ki model tiap hari anggar be sepatu mah kardus balik di main sukikina anggar man. Begitu juga perjanjian kelas Bu. Yang alpa bayar kas sedina, yang alpa bayar kas seminggu. Enggak sih bocah tukang orang angkat mah Bu, bagi bayar seminggu. Cakting misalnya. Itu karena karakter terbiasa. Disiplin itu tidak mudah ada Ibu, mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Itu aja sih sebetulnya. Tapi tadi betul kata Bu Betty, kita yang berusaha saja, penuh dengan kesabaran. Sing legowo Bu Sutial, gowo Bu Anta itu. Jadi ketika seperti itu anak-anak yang wajar lah, karena lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, bukan profil yang disalahkan. Kalau profil mah udah ini kan ya, mungkin di sekolahnya kalau udah profil mah udah baik semua lah profilnya sekolah mah, tapi di lingkungannya, di masyarakat itu mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Mungkin bukan itu aja Bu, sebenarnya PR-nya bukan buat kesiswaan aja ataupun kita tapi buat kita semua sebagai guru ya. Gimana Ibu Sri, mau? Boleh. Hanya bukan bertanya sebetulnya, hanya sharing aja. Ini termasuk ke dalam kategori apa ya? Kita ini hidup dari sejak kecil sudah penuh dengan ancaman. Ibu-ibu dari sejak punya anak itu kan selalu melakukan ancaman. Misalnya itu si anak balita tidak tidur-tidur. Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit ya Bu. Kita dari kecil saja sudah ada ancaman. Babi turut dicokok lamuk. Terus ancaman-ancaman itu ada di mana-mana. Nih kita nih sebagai guru pernah ini. Awas ya, kalau tidak mengerjakan kamu, nanti ibu begini. Nah, apakah ancaman dalam teori kontrol
kalau ada POA, planning, actuating, and controlling. Kita sebagai guru harus merencanakan tuh RPP dan tetek bengek itu perencanaan. Actuating itu kita melakukan praktek-praktek mengajar, dan controlling itu ya salah satunya itu kita melakukan punishment. Apakah ancaman-ancaman itu termasuk ke dalam punishment? Punishment yang kurang pas atau punishment yang manis atau yang pas? Itu ya ancaman itu saja, sebetulnya cuma pengen tahu yang lain itu menganggap ancaman itu apa. Sebab saya juga sering mengancam-ancam. Ibu jam kedua datang, kalau kamu belum mengerjakan jam kedua, dan aku sebetulnya bukan salah satu penghukum. Kalau aku pada wajah saja sudah tampak monster, jadi anak-anak tuh melihat wajah udah serem gitu. Ya tapi sebetulnya itu tidak ingin. Sebagai manusia dan sebagai seorang ibu, sebetulnya kita kalau sudah menghukum atau mengancam siswa, sebetulnya dalam hati kecil sih kita ketawa ya, itu kan hanya sebagai trik saja tadinya mah. Tapi ya entahlah, mungkin dengan begitu anak ada juga mengalami gangguan jiwa kan. Oh sudah pelajaran Ibu Sri. Mau kita KB disimuti KB sekelas. Nah saya itu kalau memarahi siswa tidak per satu personil. Kalau satu orang yang dimarahin itu akan mendapatkan gangguan jiwa atau tekanan. Tapi kalau saya memarahi siswa itu seluruhnya itu gimana? Termasuk dalam punishment apa tuh? Seluruhnya satu kelas, biar tidak merasa salah satu di intimidasi. Ya terima kasih Ibu Sri. Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau menurut saya sebenarnya ancaman ya sama menghukum ya sebenarnya apa ya? Ya sudah itu sih ya, udah tabiat ya, karakter kita gitu. Secara tidak langsung ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, dan itu ya secara tidak langsung kita, bukan hanya Ibu Sri, sebenarnya saya juga melakukan hal-hal yang demikian gitu. Nah ya kembali lagi ke kita, itu salah atau tidaknya ibaratnya itu kan tidak kalau sudah dinilai dari disesuaikan dengan teori kontrol, itu ya sesuatu hal yang salah dan tidak boleh dilakukan gitu. Tapi kembali lagi yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya teori kontrol yang tadi itu yaitu antara penghukum dengan manajer itu ya harus balance, harus sesuai gitu. Dibilang kalau udah tahu ini kan kita kita benar, setelah tahu ini kita tuh ya harusnya penghukum boleh diem kayak nanti nggak boleh ya jadi kita ada pengontrolnya gitu. Dan di sini juga tadi juga kan Ibu Rin udah bilang kita di sini sama-sama belajar. Yuk kita mulai merubah diri menjadi lebih baik lagi gitu. Ada yang mau ditambahkan Ibu Rin? Coba ya seminggu ke depan diingat. Coba seminggu dilus-lus kayak apa? Khusus untuk anak Bomas kerja yang melemah itu tidak bisa. Ya karena yang mencoba itu. Kalau kita nggak konsisten itu tidak bisa. Karena saya pernah dicap suara pakai sama anak-anak. Saya kan di kelas 3 dicap suara kematian kalau ada suara saya. Bayangkan. Merah. Termasuk suara menggunakan. Masuk penting aku. Itu kenapa apa tuh suara kematian tuh posisi apa? Siapa coba? Suara lembut. Sampai suara lembut berapa? Enggak. Kalau dari saya sih apa ya? Sebenarnya sudah mewakilkan sih Mama. Jadi memang ayo. Aku mau Ini sih durasi ya Mama. Oke sedikit ya. Kalau saya sih juga sebenarnya termasuk itu ya, termasuk sering mengancam, dan kata-kata saya tuh bukan kamu ya, tapi kata-kata yang identik sama saya tuh kamu datang ke sini nanti gak berkah loh kalau seandainya kayak. Nah gak berkahnya itu kadang cuma yang highlight. Iya kayak gitu sih Mama. Cuma bagi saya tuh Iya, jadi cuman ini aja sih Bu, apa namanya, paling
hampir semuanya wali kelas, bikinlah kesepakatan kelas gitu kan ya. Kalau final nggak mampu ya nggak apa-apa sih sebenarnya, berprogres aja. 1-2 kelas mengaplikasikan, 3-4 bahkan nanti 1 bulan 2 bulan seterusnya diaplikasikan. Saya yakin gitu nanti 1-2 tahun sih insya Allah bisa, meskipun mustahil ya sampai 100% ya. Saya sendiri tuh mustahil enggak sih, kayak doang kayak beneran minimal kayak gitu ya. Itu sih Mas Rita. Baik, menurut waktunya Bapak Ibu, maaf banget diskusinya menyenangkan, alhamdulillah, dan partisipatif sekali, terima kasih banget gitu. Tapi di sini waktunya sudah menunjukkan 11.43, 11.44 gitu. Sholat Jumat. Iya, sholat Jumat gitu. Terima kasih ya gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata dulu untuk penguatan dari Pak Iyo. Sampai Jumatan kagak. Terima kasih Bu Rin dan Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak angkatan 11, para guru besar, kemudian Bapak Ibu guru penggerak Jabar ya, Banyak Kalimah yang terpantau terus di depan laptop. Ya, tadi sedikit kata-kata ancaman ya. Tadi Bu Sri mengilustrasikan bahwa ancaman itu sejak kecil tadi Bu. Ya, sebetulnya sejak lahir Bu. Ya, beli batu-batu awas disesar. Ya betul. Ya, sejak lahir sebetulnya. Berkaitan dengan tugas guru Bapak Ibu ya, betul apa yang disampaikan rekan-rekan dari CGP bahwa untuk masa sekarang memang tidak akan diterapkan budaya positif Bapak Ibu. Tentu hal ini berkaitan dengan tugas atau kompetensi guru yang ada berapa tuh Bapak Ibu? Ada 4 ya. Yang pertama kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional ya Bapak Ibu. Nah tentu dalam membentuk budaya positif kepada anak ini salah satunya adalah yang paling penting Bapak Ibu menjadi contoh ya, Bapak Ibu menjadi peran utama di sini, role model-nya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu ketika kita mengajar tidak ada sumber belajar, biasanya kita akan menghindari hal-hal yang tidak kita kuasai biasanya, hal-hal yang di luar dalam kita kuasai. Misalkan dalam sebuah materi, kadang-kadang saya ingin melanjut orang pati anu kalian ya lanjutkan hal sekian anak-anak ya, padahal itu ilmunya guru Bapak. Sama saja pada hal kepribadian Bapak. Kalau saya sering terlambat datang ke sekolah, biasanya saya tidak akan mengomentari keterlambatan siswa. Jadi kita biasanya tidak akan mengomentari, membahas hal-hal yang kita tidak lakukan atau di luar dari jangkauan kita. Ada anak terlambat ya kita diam saja karena tahu saya sering terlambat. Jadi kita akan menghindari hal-hal semacam itu. Rambut saya sendiri gondrong, saya nggak akan. Kamu rambutnya enggak. Jadi kita memang pada dasarnya akan menghindari hal-hal yang menjadi kelemahan kita sendiri. Mentung karet. Jadi kembali lagi ke kita sebagai contoh Bapak Ibu. Karena kompetensi kepribadian adalah salah satu kompetensi bagi guru. Sangat kan begini, enak jadi guru. Padahal guru itu tugasnya sangat banyak Bapak. Yang paling susah itu kompetensi kepribadian, sulit menjadi contoh itu. Sayangnya kompetensi itu menjadi salah satu kompetensi kita. Kalau kita sehari ini menjadi bukan guru saja, ya,
mungkin tidak ada kompetensi kepribadian. Jadi mengajar itu hanya salah satu dari salah satu kompetensi. Nah, jadi guru itu harus menjadi contoh dulu Bapak Ibu. Iya, itulah yang ingarsos yang tulodo ya. Kalau di depan apa dulu? Ingarso. Iya. Apalagi tuturi hadiahnya Pak. Ingarso Pak, Ingarso apa? Ingarso tulodo, ibadah mengingarso tuturi hadiah. Tapi betul Bapak Ibu, Ibu Sutia sekarang menjadi tugas tambahannya kesiswaan. Memang berat ya untuk menerapkan itu ya. Sampai gapuranya belum jadi, Ibu Sutia masih di situ aja. Konsisten Ibu Sutia mendisiplinkan anak-anak. Memang caranya macam-macam Bapak Ibu, macam-macam. Tentu kita punya gaya dan cara gitu ya. Memang sekolah yang baik itu Bapak Ibu berasal dari kelas yang baik. Jadi sekolah yang baik itu berasal dari kelas yang baik. Jadi budaya positif itu memang harus kita tanamkan di dalam kelas dulu. Tidak mungkin kelas yang baik, kelasnya tidak baik, tidak menerapkan budaya positif, namun sekolahnya baik. Tidak akan seperti itu. Jadi mari kita terapkan budaya positif ini di kelas saja dulu Bapak Ibu, terkait dengan tugas kita sebagai guru. Hal-hal yang lain itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bapak dan Ibu, saya teringat ketika saya main di salah satu TK. Di situ ada sebuah bacaan. Di situ ada kata-kata yang menarik saya Bapak dan Ibu. Ketika kamu menuntut anak dengan ancaman, maka anak akan belajar untuk berbohong. Seperti itu Bapak. Jadi saya ingat dengan kata-kata yang dari Mami itu ya. Dari kecil kita sudah dibohongi gitu ya. Kalau tidak tidur digigit nyamuk. Itu ya. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang suka pura-pura tidur. Nanti kalau sudah ibunya pergi, anaknya bangun lagi. Saya ingat itu kata-kata itu. Jadi kalau kita menuntut dengan ancaman, maka anak itu akan belajar untuk berbohong. Itu saya baca di TK Cendekia ya, kalau nggak salah di drama ini. Terima kasih ya. Ganti kata menuntutnya jadi menuntut. Terima kasih. Baik, alhamdulillah acara hari ini telah sampai di ujung gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, anak-anakku yang sudah berkenan hadir dengan gagahnya berselempang merah gitu ya. Alhamdulillah anggun sekali gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Iya, nanti kita foto bersama, jangan pulang dulu ya Bu ya, foto dulu gitu. Kami tutup ya dengan membaca alhamdulillah. Saya Bu Betty, Bu Mutoharo, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajeng ngelang-langi.